Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat siang, para sahabat Danis Bike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini, kembali lagi saya menjumpai teman-teman agar ada sesuatu yang bisa saya ceritakan ke teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sepanjang perjalanan bersepeda yang dialami teman-teman dan komunitas dan semua orang yang hobi sepeda, tentunya akan mengalami hal-hal yang berdinamika ya, rupa-rupa ya, dengan segala kesan-kesannya. Dan bahkan kalau diceritakan pengalaman bersepeda itu pada saat kita sedang makan atau sedang bercengkerama di komunitas, itu tidak ada habisnya teman-teman. Ada aja hal yang lucu-lucu ya, yang bisa dibuat bahan tertawaan dan saling berseloroh untuk saling membicarakan keadaan masing-masing ya. Itulah dinamikanya kalau kita bersepeda ya, terutama pada perjalanan yang jauh teman-teman. Jadi ada suatu pengalaman juga ya yang saya alami dalam bersepeda itu. Tentunya kita ada yang kata kita bersepeda terutama ya dalam perjalanan yang jauh ya, yang apalagi yang touring ya, dan barangkali yang belusukan juga, yang medan tempuhnya cukup ekstrim ya, dan medan-medannya agak sulit ya. Tentunya kita perlu berhati-hati teman-teman ya, dan jangan lupa pada saat kita akan mulai bersepeda kita berdoa demikian rupa ya. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita jalani itu tentunya pastilah ya, selain daripada keterampilan kita ya, kehati-hatian kita dalam bersepeda, menyusuri berbagai medan yang ditempuh, tentunya ada sesuatu yang bisa terjadi teman-teman yang tidak kita duga ya. Padahal kita sudah cukup berhati-hati ya, setelah mengendalikan sepedanya dengan baik ya. Dalam kadang-kadang yang kritis juga kita sudah menghindari ya untuk digoes, bahkan kita turun. Tapi ada aja ya, dalam keadaan tertentu kita tuh mengalami musibah teman-teman. Nah inilah yang sering juga saya alami ya, kepada diri saya sendiri ya, kepada teman-teman yang lain, yaitu kondisinya seperti itu. Walaupun itu sudah kita melakukan ya berdoa bersama. Nah jadi teman-teman kembali ya kepada dunia persepedahan yang kita jalani. Tentunya dalam perjalanan itu kita akan melintasi suatu perjalanan yang bukan saja di medan, di jalan raya atau di tempat-tempat yang umum ya, yang dilalui ya. Kadang-kadang kita pada saat belusukan itu ke arah gunung, ke arah pebukitan, atau ke arah-arah yang tempat-tempat yang terpencil, itu jarang yang melewati teman-teman, dan suasananya itu begitu rimbun ya, begitu agak ya nuansa-nuansa hutannya itu terasa sekali kentalnya ya, dan pada saat siang hari pun terasa gelap dan ya terasa agak-agak suasana mencekam ya, demikian rupa. Nah inilah teman-teman, kondisi beginilah yang
sering ya saya alami, mungkin juga teman-teman yang terasanya ya kondisi ini kita tuh ada di alam yang agak berbeda ya, yang lebih kepada alam-alam berbau-bau mistis teman-teman, berbau-bau istilahnya hal-hal yang dunia dimensi-dimensi yang lebih tinggi ya. Dan kadang-kadang saya juga pada saat melintas ya di tempat-tempat yang seperti itu ya, yang rimbun, yang banyak semaknya itu, bulu kuduk saya juga kadang-kadang merinding teman-teman, merinding. Itu biasanya ya saya maklumi ya pada saat menghadapin keadaan suatu nuansa hutan yang sepi ya, yang demikian rimbun, yang ya yang medannya tidak beraturan, itu akan terasa sekali bahwa di situ lebih kental walaupun siang hari ya, lebih kental dengan alam-alam yang lebih halus teman-teman ya, yang seolah-olah memang kita tidak bisa melihat, tapi disitulah ada penghuni-penghuni makhluk-makhluk halus atau ya makhluk Tuhan juga teman-teman yang memiliki komunitas ya. Nah dalam keadaan demikian saya menghimbau kepada teman-teman ya, pada saat-saat yang begitu ya, sebelum kita menempuh keadaan seperti itu, kita berhati-hati ya, berhati-hati dalam arti kata kita jangan sembrono ya, kita harus maklum bahwa kondisi begitu, kita memasuki alam halus ya, alam dimensi yang lebih tinggi yang kita lewatin ya. Kita harus bertegur sapa ya kepada para mereka yang yang saya yakin dan saya juga merasa ya itu ada gitu loh, ada, dan menyapa lah gitu. Maaf saya permisi melintasi ini, salam sejahtera untuk kalian semua di alam masing-masing. Mohon saya tidak diganggu ya, mohon saya dibimbing untuk dapatkan suatu keselamatan. Ya, kita komunikasi aja dengan cara kita. Mereka tentunya di alam yang lebih tinggi, yang lebih halus ya, mereka akan menghormati kita. Sama komunikasinya, andai kata kita juga saling menghormati atas sesama. Begitulah sopan santun teman-teman. Nah, hal-hal yang begini, aduh saya jadi merinding sekarang teman-teman ya. Ya, karena mungkin ada yang mendengar nih di nuansa seperti ini ya. Saya juga ngerasa nih kayak saya membahas mereka ya. Nah ini teman-teman, nih saya ada komunikasi teman-teman ya di alam ini ya, di hutan ini ya. Nah ini teman-teman, jam kondisian begini kita ya menghormati ya, menyayangi sesama umat Tuhan gitu ya, sehingga kita tidak dijailin teman-teman. Kadang-kadang ada teman saya ya yang begitu terampil sepeda gini-gini ya, pada saat yang tidak dinyana, yang jalan biasa, yang terlalu dijatuh teman-teman. Ya mungkin ada yang sepele, mungkin itulah. Ya kembali lagi, jalan pikirannya akan dipengaruhi oleh alam-alam yang tinggi, konsentrasi, dan itu akhirnya buyar teman-teman. Nah akhirnya ke arah keterampilan fisik itu jadi kendur, jadilah dia jatuh teman. Nah seperti itulah. Itu bayangkan andai kata kita melintasi alam seperti itu di tempat yang agak datar, mending kalau misalnya sebelahnya agak jurang teman-teman. Nah inilah yang harus hati-hati. Saya kira doa aja memang perlu teman-teman ya pada saat bersepeda ke lintas alam, atau mungkin juga ke touring ya. Pada saat malam-malam ya kita melintas, itu juga sama aja nuansanya teman-teman. Jalannya sepi ya gitu demikian rupa, melewati hutan ya kita akan mengalami seperti itu. Jadi hati-hatilah teman-teman ya. Dalam hal ini kita tidak bisa memungkiri ya nuansa mistis, nuansa angker tuh ya, itu ada teman-teman, ada, dan kita mesti hati-hati. Andai kata tanda-tandanya teman-teman ya, andai kata kita melintas ke dalam kondisi gelap agak malam ya, pada saat touring ya, kita ngerasakan suatu kondisi yang agak beda ya, kita agak mengambang di suatu keadaan tertentu ya, kita juga tahu pasti itu ada sesuatu lah ya, yang energi gelombang yang melingkupi daerah itu, dan kita masuk ke dalamnya gitu loh. Itu akan kita rasakan nuansanya agak gamang, kita agak merinding. Nah itulah. Nah di situ sebutkanlah salam ya, salam sejahtera. Kalau dalam Islam, assalamualaikum wahai para penghuni di sini gitu ya. Kita akan melintas, mohon permisi saya supaya saya juga diberikan keselamatan, salam sejahtera untuk semuanya. Dengan percayaan agama masing-masing silakan aja.
tapi kita mengucapkan suatu salam teman-teman ya. Salam, salam sejahtera ya, salam bahagia, salam keselamatan untuk para makhluk Tuhan yang ada di sini, sehingga mereka juga respect kepada kita. Nah, terutama teman-teman ya, apa aja kadang-kadang kita siang pun ya, kita kadang-kadang kita ingin buang air kecil ya di tempat-tempat hutan atau di tempat yang pojok, kita juga mohon permisi. Maaf permisi, nih saya di daerah yang agak ini saya ingin buang air kecil ya. Maaf ini agak harus menyingkir sebentar, saya ingin kencing. Itu juga tolong di ini kan, kadang-kadang ada ya kejadian juga. ya ada yang kesambet juga gitu, ada yang ya gitulah, hal-hal yang gitu, terutama yang orang-orang yang apa ya, yang agak sombong aja. Janganlah begitu, seperti itu ya. Kita harus sama-sama menjaga komunikasi dengan sesama teman di grup yang berjalan, juga dengan sesama makhluk ya, atau penjaga di hutan tertentu atau di tempat-tempat tertentu yang memang ada teman-teman ya. Ada suatu komunitas, ada suatu kerajaan, ada suatu kondisi yang memang mereka itu sedang berkumpul ya, atau padat lah misalnya. Ini teman-teman, ini waktu saya juga ke daerah selatan ya, pantai selatan. Nah, itu memang daerah hutan teman-teman ya, karena saya nggak melewati jalan waktu saya ke Denpasar ya. Sebelumnya ke Cilacap, setelah Cilacap ya, sana kesanain lagi ya. Itu memang saya nyampainya malam teman-teman, jam 9 malam itu nuansanya sepi sekali dan nggak ada orang sama sekali, rimbun. Nah itu saya udah ngerasa pada saat itu, pada saat Om Ari duluan pakai sepeda yang lampunya agak besar cahayanya ya, saya mengikuti yang kedua teman-teman. Nah pada saat saya melintas gitu, saya udah ngerasakan, Om Ari, ini hati-hati nih daerahnya, daerah ini ada inilah nuansa yang agak beda gitu ya. Tolong ini ucapkan salam atau ini gitu. Ini kayaknya agak angker Om Ari gitu ya. Oke, saya ucapkan salam, Om Ari juga agak hati-hati gitu ya. Terus berjalan gitu ya. Nah itu setelah itu betul teman-teman, tuh ada rombongan orang-orang ya yang berjalan memakai senter ya. Mungkin ada sekitar 9 orang, 10 orang barangkali ya di situ ya. Mereka bawa ini teman, bakaran menyan ya. Terus berjalan menyusuri pinggir jalan, saya baru tahu, loh kok ada orang. Dah dari jauh agak terasa bau menyan teman-teman. Dia berjalan ke pinggir, akhirnya saya lalui gitu. Nah berarti di situ memang ada suatu situs ya, atau pemakaman apalah taulah, atau suatu situs ya yang sebagai sentra dari penghuni kerajaan itu, yang sering diinikan sebagai komunikasi dengan dengan butiran menyan yang dibakar itu ya. Seperti itulah keadaannya, dan betul itu teman-teman. Saya melewati itu, saya salam demikian rupa, dan pada saat setelah itu baru terasa lega. Itulah salah satu konsentrasi komunitas makhluk halus yang ada di situ, yang memang jalannya lewat itu, dan konsentrasinya malam teman-teman. Betul-betul itu agak saya agak itu ya, berasa beda gitu loh. Energinya kuat sekali yang terasa ke saya demikian rupa. Nah kemudian teman-teman ada nih cerita yang lain lagi, ini perjalanan sepeda nih ya. Nah kemudian kebetulan saya juga terpanggil lah ya menekuni bidang spiritual ya, dalam konteks agama ya, tentunya dalam konteks agama ya. Ya itu juga memang ada ininya, memang ke arah dunia yang lebih halus ya. Kita akan kembali kepadanya, itu memang kita tetap hidup dalam dunia yang halus teman-teman. Kita akan ke sana. Nah itu saya tertarik, dan saya juga menerapi diri ya untuk mengetahui lah mengenai dunia yang lebih halus melalui pelajaran tarekat teman-teman. Tarekat itu suatu model, metode untuk lebih mendekatkan kepada diri, dan biasanya orang-orang yang belajar itu juga lebih peka gitu ya, untuk menerima dimensi yang lebih tinggi ya, yang dimensi keempat dan seterusnya, dan kemudian alam-alam yang dibilangnya alam gaib atau alam tertutup ya, tidak bisa kelihatan. Itu teman-teman seperti itu. Nah, pada saat ini cerita di lain sepeda teman-teman ya. Pada saat saya ingin berjalan ke besan saya ke Kuningan, saya kadang-kadang memang saya sering berziarah teman-teman ya, ke tempat-tempat yang penyebar agama atau tempat-tempat orang-orang sepuh zaman dulu ya. Kemudian saya mendoakan mereka ya dengan agama ya saya sendiri, berhening lah ya
menginikan kontemplasi diri lagi dalam. Nah ini waktu saya berjalan ke daerah Kuningan ya, tempat besan saya terpanggil, saya inginlah saya mengunjungi komunitas ini Gunung Cermai teman-teman di daerah Cirebon sana. Saya kayaknya pengen deh berjarah ke komunitas makhluk penghuni Gunung Cermai teman-teman. Itu saya hanya ngomong ringan aja, tapi panggilan hati saya memang ke sana gitu loh. Pengen ya, ada saksinya istri-istri saya yang ada di mobil gitu. Kemudian saya jalan ke situ. Nah setelah saya nyampe ke sana ya, saya tidak sampai nginep ya. Saya pulang kembali dengan anak saya. Nah pada saat pulang saya naik mobil demikian rupa, itu pada udah pakai Google Map teman-teman ya, agak jalan pintas gitu. Saya tahu di bawah nyasar teman-teman ya, itu ke situs ke jalur pendakian Gunung Cermai teman-teman. Padahal saya ingin mencari jalur tol teman-teman. Nah, saya tahunya kok jalan makin sempit. Terus saya tegur anak saya, Dana nih kami jalan sempit. Enggak Pak, ini memang petunjuknya begini-gini. Nah akhirnya saya diteruskan oleh jalan yang ada. Sadar-sadarnya saya ngelihat papan di situ, ini jalur pendakian Gunung Cermai, dan di situ orang pada kumpul. Jalannya sempit teman-teman, satu pas mobil saya udah hopeless ya. Gimana caranya ini keluar dari situ? Saya berdoa aja, ya Allah, ini saya nyasar gitu ya. Saya udah berkunjung nih kepada para sesepuh dari Gunung Cermai, para penghuni Gunung Cermai. Saya udah berkunjung ke sini, saya udah bersilaturahmi ke sini. Mohon saya ditunjuki jalan untuk kembali ke Jakarta gitu. Nah, nggak lama kemudian dari atas teman-teman ada mobil mobil orang pendaki turun, mobil bak. Nah itu langsung saya kasih lampu hazard. Nah saya stop gitu ya. Saya akhirnya berbelok ke situ ya. Itu pas-pasan ya. Saya berhenti di pas pertigaan. Akhirnya saya ngikutin mereka teman-teman untuk turun ke jalan utama. Aduh saya rasanya lega sekali teman-teman. Nah begitulah artinya kalau ada kata omongan tertentu dari kita ya, yang punya setiap orang punya kemampuan komunikasi ya, ke mediasi ke medium yang lebih tinggi ya. Itu hati-hati teman-teman berbicara dalam lingkungan tertentu di perjalanan goes itu, kita akan dikabulkan sesuatu, atau apalagi ngomong-ngomong yang kurang tepat, yang kurang sopan, itu hati-hati. Kita nanti bisa maaf aja ya, bisa ada celaka atau gimana lah ya. Nah, hati-hati. Jadi itu yang saya alami ya. Demikian juga hal yang lain yang ya banyak lah saya cerita masa-masa yang seperti ini nggak usah saya ceritakan, tapi yang penting dalam perjalanan bersepeda ke tempat-tempat yang ada nuansa sepi ya, di hutan, di belusukan ya, itu hati-hati teman-teman ya, jangan gegabah ya, karena sebagaimanapun juga terampilnya kita dalam bersepeda, dalam mengeningkan risiko, tetap aja teman-teman itu ada suatu keadaan yang tidak bisa dihindari, pengaruh daripada kerja gelombang makhluk-makhluk yang tidak menyukai kita gitu loh. Nanti dia akan mempengaruhi kita dan kita akan silap gitu loh ya, dan kita akan kehilangan kontrol dan kita bisa celaka teman-teman. Itulah teman-teman ya. Ini saya agak keluar dari jalur yang biasanya, tapi materi ini saya kira penting ya, karena bagi teman-teman ya yang sering belusukan ke hutan, ke tempat-tempat pinggir-pinggir yang jarang dikunjungi orang ya, ke atas bukit ya, yang nuansanya beda ya, dan kental dengan nuansa nuansa yang yang seolah-olah kayak agak masuk ke dimensi lain. Itu memang kita harus hati-hati ya, dan kita dengan ucapan kita komunikasikanlah ya, ucapan kita permisi dan kita bersahabat dan kita minta dibantu untuk selamat sampai tujuan. Saya kira demikian. Begitu juga kalau kita ke perjalanan touring ya, kita sampai malam ya, dapatkan suasana yang jarang orang, yang belokan, yang turunan, yang sepi ya. Itu ada teman-teman. Mereka tuh mengisi setiap keadaan yang apalagi malam ya, yang tertentu di mana mereka aktifnya pada malam hari ya. Kita harus hati-hati, kita harus berkomunikasi. Ada kata tanda-tandanya, tentunya teman-teman bisa merasakan yang nuansa yang agak beda ya. Hati kecil kita juga bisa berkata bahwa itu ada, mereka tuh ada gitu loh. Nah itulah, jadi kita ucapkan salam,
Mohon permisi, saya ingin lewat, mohon keselamatan, salam sejahtera untuk semuanya. Saya kira demikian aja teman-teman, ini suatu tema yang terpikir saya tadi malam ya, karena tanpa kita juga tidak bisa mandiri ya, kita terpengaruh oleh gelombang-gelombang baik buruk yang ada di alam semesta, termasuk pengaruh-pengaruh dari makhluk-makhluk ya, makhluk-makhluk dimensi lain ya, yang ada di sekitar kita. Dan Danisbike dalam hal ini mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman telah setia mengikuti Danisbike, dan tema ini merupakan tema spesial ya, bukan percaya tidak percaya. Ini saya sampaikan karena saya mengalami dan ingin teman-teman semua selamat di perjalanan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.